Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita membahas Kitab Roma pasal 12. Hari ini Pastor Tim yang menyampaikannya. Kitab Roma ini yang terakhir dari jilid yang terakhir, yang terutama dari kitab Roma yaitu dibenarkan karena iman. Satu kitab yang ditulis oleh Paulus, kitab yang ditulis oleh Paulus yang cukup panjang. Injil center dari segala Injil yaitu dibenarkan karena iman. Kalau kita membaca seperti banyak sekali pelajaran yang di sini menjelaskan tentang Injil. Pasal 12 ini dijadikan seperti dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini di permulaan yang baru, jadi kita bisa kembali merenungkan pada saat kita melihat kitab Roma pasal 1 sampai dengan 3 yang dikatakan dosa manusia bagaimana membangkitkan murka Allah. Sampai pasal 3 dan 5 sampai ke 5, Paulus menerangkan tentang tema tentang dibenarkan karena iman dan menjelaskan kebenarannya. Kemudian 6 sampai dengan pasal 8 menerangkan dibenarkan karena iman yang membawa faedah yang baik untuk manusia, kita lepas dari hukum Taurat agar kita dituntun oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir dari pasal 9 sampai 11 yang menerangkan dibenarkan karena iman. Ini masih tetap ada bagiannya bagi orang Israel. Walaupun orang Israel melakukan hukum Taurat, tetapi ada faedahnya bagi orang Israel dibenarkan karena iman, karena janji Allah akan tetap pada orang Israel. Dan 13 sampai ini dalam jilid yang baru yang menerangkan tentang hidup jemaat, bagaimana Injil dihidupkan, dilakukan, dan bagaimana digunakan dalam sehari-hari. Paulus menerangkannya di pasal 13 sampai dengan 15. Di sini menerangkan tentang dalam gereja dan di luar gereja hubungan sesama. Paulus menerangkan sebagai rakyat bagaimana dalam satu masyarakat hidup. Jadi pasal 12 mengatakan tentang kehidupan sehari-hari. Jadi saya memberikan satu tema. Dengan sukacita mempersembahkan menjadi pohon kehidupan dengan iman. Mempersembahkan menjadi pohon kehidupan. Ya, memang di sini ditulis Paulus ini bukan seperti di gereja 611 konsepnya, tetapi pada saat kita sampai hari ini kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus yang sering kita katakan dalam gereja kita bagaimana menjadi pohon kehidupan dalam komunitas pohon kehidupan. Kita lihat 1 sampai dengan 2. Ini adalah inti dari pasal 1 dengan 2. Jadi karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini dimulai dengan kata karena itu. Karena ini diikuti di pasal sebelumnya, di pasal yang terakhir, di ayat yang terakhir, di pasal 11 pasal 36 ayat 36 Paulus menggunakan perjanjian lama, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kita, tubuh jiwa kita dari satu Allah, dan kita kepada Dia
Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita. Jadi di sini di ayat pertama ini karena itu kita harus memperlihatkan ini. Kita mengikuti jalan Yesus agar kita kembali untuk dipersembahkan, yaitu isinya berdiri di sebelah seperti Allah berdiri di sebelah. Dalam artinya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kudus yang berkenan bagi Allah. Janganlah kamu menjadi kita mempersembahkan demikian, itu adalah ibadah yang sejati, atau dalam terjemahan yaitu seharusnya demikian kita mempersembahkan. Kita mempersembahkan tubuh kita, mulut, tangan kita, hati kita, ini adalah seharusnya. Pada saat kita mendapatkan Injil, hidup kita bukan lagi menjadi milik kita. Tubuh kita bukanlah menjadi milik kita. Mempersembahkan artinya memberikan hak, kita serahkan. Yang menjadi hidup bukan lagi aku sekarang, bukan lagi menurut kehendakku untuk memutuskan kelakuan dan apa yang aku lakukan. Aku serahkan seluruhnya kepada Allah. Bukan hanya tubuh dipersembahkan, yang terpenting adalah hati kita persembahkan. Jadi Paulus tahu body and soul atau body and mind. Di ayat kedua dia katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menjadi serupa artinya kita jangan mengikuti dunia, dan juga perubahan dalam budimu. Dan di kitab Ibrani ini juga masuk dalam bahasa Inggris. Berubah artinya seluruhnya berubah-ubah, sehingga kamu berubah, sehingga kamu sendiri mengenal akan Dia. Seperti motivasi, seperti kupu-kupu ulat berubah menjadi kupu-kupu, sehingga kamu tidak mengenal lagi akan rupanya. Seluruhnya rupanya berubah. Jadi seorang memilih untuk tidak mengikuti dunia lagi. Pada saat dia mengikuti Yesus, perubahannya bisa membuat kamu tidak mengenal Dia. Paulus mengatakan tentang hal ini, jalan dunia dan jalan Allah itu sangat berbeda. Pada saat seorang yang percaya Yesus, apakah kehendak atau akal budimu berubah seperti tidak sama lagi dengan yang lama? Kita bertanya pada kita sendiri, pada waktu kamu belum percaya Yesus, kamu diperbaharui, kamu akan merasa, mengapa aku demikian, mengapa yang begitu bodoh aku pun mau melakukan. Jadi Paulus mengatakan tentang perubahan ini. Dan juga di sini agar kita dapat membedakan kehendak Allah yang baik. Artinya pada saat kamu berubah, kamu bisa membedakan apa itu kehendak Allah. Jadi dalam hidupmu kamu akan tahu apa kehendak Allah. Jadi kehendakmu berubah dalam teks asli, kamu dapat membedakan apa itu kehendak Allah. Tanda koma, yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Di sini dikatakan pada waktu orang berubah, tubuhnya dipersembahkan, hatinya seluruhnya berubah, dia bisa berjalan untuk
membuktikan dengan hidup bahwa Allah itu sungguh baik dan benar. Kehendak Allah yaitu yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Di sini dikatakan persembahan hidup. Jadi dalam kitab ini dia menulis bagi gereja Roma yang terpecah, satu dalam gereja dalam kekaisaran perintah, yaitu bangsa Yahudi dengan bangsa lain. Mereka dua perkumpulan yang berbeda. Pada saat kamu mengenal apa maksud yang dibenarkan karena iman Injil ini, kamu menghidupkannya, maka kamu mempersembahkan dirimu sendiri, mempersembahkan tubuhmu dan akal budimu. Jadi ini adalah kehidupan seorang Kristen, memberikan hak hidupmu. Bukan seperti orang Yahudi bilang, aku yang dipilih oleh Allah bangsa lain, mengapa mengikuti aku? Harus bersunat, harus mengikuti peraturan dalam makanan. Bukan. Atau seperti orang bangsa lain katakan, aku adalah ranting yang dicangkokkan. Dari dua belah ini Paulus berkata, pada saat kalian berpecah ini bukan kehendak Allah. Gereja Roma bukan berjalan-jalan ini. Kamu belum seluruhnya mempersembahkan karena pikiranmu masih ada bagian dari dunia. Kita dalam dua belah ini harus menjadi satu. Jadi inilah yang menjadi ibadah yang sejati. Pada saat kamu mengikuti diperbaharui, kemudian ayat 3-8 ini sub yang kecil lagi. Paulus membawa dua partai yang terpecah dalam gereja ini menjadi satu gereja. Paulus berkata kepada mereka, setiap orang berdasarkan kasih karunia yang dipakai haruslah sesuai dengan kemampuan sendiri, berdasarkan dengan iman. Seperti di ayat ketiga dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu serupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran imanmu yang dikarenakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini dikatakan dari satu gereja yang memandang rendah dari jemaat yang lain, tapi tidak dikatakan dengan jelas. Saya percaya ini adalah yaitu pengikut Yahudi dan pengikut dari bangsa lain. Tetapi Paulus membawa kebenaran ini pada saat kita mempersembahkan, kita adalah melayani Allah. Dan juga karunia kita itu datang dari Allah. Di sini tidak dikatakan siapa pelayan yang kuat, siapa yang lemah. Tetapi dikatakan dalam melayani ada prinsip. Menurut ukuran imanmu untuk melayani. Tidak dikatakan ini besar atau kecil, ini baik atau tidak, tetapi seberapa yang kamu punya persembahkan, seberapa yang bisa kamu persembahkan. Di sini berkata kepada gereja, seberapa banyak urapanmu yang bisa kamu pakai, atau dikatakan sebagai ketua sel, seberapa banyak kamu alami yang bisa kamu dapat, ya kamu berikan seberapa. Jangan berkata kepada diri sendiri yang didapati cuma sedikit sehingga melihat pelayanan sendiri begitu buruk. Ya, tapi di sini seberapa besar imanmu, lakukanlah menurut ukuran imanmu. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu menjadi tugas yang sama.
Demikian juga walaupun banyak kita dalam satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dalam kehidupan ini, agar semua orang menjadi satu gereja, ini dikatakan saling memerlukan. Karena pelayanan ini memang boleh dikatakan kita pelayanan yang ada tujuan, seperti kamu sebagai usher atau worship, tim worship, atau saya sebagai berdoa atau mengajar. Tetapi di dalam ini, di luarnya masih banyak lagi pelayanan. Kamu dengan seorang sarapan pagi, kamu menjenguk seseorang yang bukan anggota selmu, yang tidak kamu kenal, atau kamu mengenal seseorang kemudian berdoa dan peduli akan dia. Atau kamu melihat satu berita, kamu terjamah hatimu dan berdoa dalam satu cell group, ini juga pelayanan. Dan juga di sini kita saling memerlukan. Tubuh bermacam-macam anggota tubuh, tetapi tidak dikatakan mana yang penting dan ini tidak penting. Di sini Paulus mengatakan kita di dalam Kristus, kita menjadi satu tubuh yang masing-masing adalah anggota yang seseorang terhadap yang lain, yang artinya kita saling memerlukan untuk saling melayani. Pada saat tubuh Kristus dipecahkan agar kita mempunyai hidup, kebangkitan hidup, pada saat kebangkitan hidup kita bersatu, pada saat tubuh dipersembahkan kembali agar menjadi satu tubuh dalam Kristus. Seperti Pastor Joshua mengatakan di kitab Efesus, yaitu oneness dalam satu pohon kehidupan. Di sini mengatakan kasih karunia, ayat 7-8 mengatakan berbeda karunia. Di 611 kita mendapatkan pewahyuan being dan doing. Kita tahu yang Paulus katakan, menurut apa yang Tuhan berikan kepadamu. Pada saat kamu menggunakannya, sesungguhnya dalam dua itu kepuasan. Kita tidak perlu untuk membanding-bandingkan. Dia karunianya lebih banyak, lebih saya. Mengapa tim worship memilih dia untuk singer, tidak memilih saya? Atau kita iri akan karunia orang lain atau talenta orang lain? Di sini dikatakan kita satu tubuh dalam anggota-anggota yang berbeda. Kalau kamu beingmu sebagai tangan untuk mengibarkan panji, kamu pun sulit. Kamu pun pada saat kamu menghargai Allah yang berikan talent karuniamu, kamu akan melakukannya dengan sukacita dan menjadi satu tubuh. Saudara semua, Allah menciptakan kita mempunyai kegunaannya masing-masing. Baik kamu pekerja gereja, ketua sel, atau saudara-saudari, adakah kamu ada bagian dalam pelayanan? Tubuh Kristus perlu akan kamu. Kamu tidak boleh kekurangan. Pada saat kamu mempersembahkan tubuhmu dan berubah dalam pembaharuan budimu, masa depanmu, dan menjadi satu dalam gereja dan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari gereja. Saya juga memberi semangat bagi saudara-saudari yang belum ikut melayani, atau mungkin ada alasan kamu belum mau melayani, merasa tidak pintar atau iman tidak cukup, atau ketua selmu menjuru kamu berdoa untuk makan. Kamu merasa doa itu harus menggunakan kata-kata yang manis didengar. Itu adalah pikiran yang salah. Allah memberikan kamu seberapa besar imanmu, lakukanlah itu menurut ukuran imanmu. Kamu harus tahu statusmu tidak boleh kekurangan. Di gereja 611 tidak boleh ada Pastor Joshua dan Simo bersamaan juga. Di gereja 611 tidak boleh kekurangan dari kalian.
ini pemberian Allah kepada kita masing-masing. Pada saat aku mempersiapkan ini, saya ingat akan kisah sejarah dari Alkitab. Saya mulai menggunakan being saya sebab saya suka sejarah. Tuh di abad 12 ada seorang perempuan, dia pendek, rambutnya panjang, maka dia mulai minder, tidak percaya diri karena orang lain rambutnya pirang dan tinggi, karena dia dari keluarga yang sederhana dan sekolah tidaklah pintar. Tetapi pada saat dia percaya Tuhan, dia mempersembahkan tubuhnya dan diperbaharui akalnya, akal budinya. Jadi dia mengambil bagaimanapun dia harus ke Cina untuk menginjilkan, merintis di sana. Dia sangat punya iman untuk melayani orang Cina. Pada saat itu di sekolah di Alkitab di Inggris, London. Tetapi dia ada keterbatasan karena rankingnya juga tidak ada keterbatasan. Dia di situ belajar Cina. Jadi di situ menyarankan agar dia jangan belajar Cina. Jadi dia di situ ada satu yang memberontak sebab dia sangat merasa Allah memberikan, dia sangat mengasihi orang Cina. Mengapa saya tidak bisa? Jadi dia menggunakan tabungannya. Akhirnya dia memberi tiket dia dari Inggris pergi ke Cina untuk merintis di Cina. Jadi habis beli tiket dia kehabisan uang, tetapi dia sangat percaya, dia sangat yakin. Kita lihat imannya begitu besar, imannya begitu besar. Dia sampai di tempat agak pedalaman. Dia mulai mendirikan rumah yatim piatu dan mulai bekerja. Dia menemukan tubuhnya ada kegunaannya karena masa itu orang Cina belum pernah melihat orang barat, ya, orang luar. Jadi seluruhnya mereka tinggi besar, rambut panjang, mereka sangat takut. Seperti monster, mereka tidak berani mendekat pada mereka. Tetapi perempuan ini dia tubuhnya kecil, rambutnya hitam sehingga ada kemesraan agak. Jadi sampai di Cina kepala suku dan anak-anak tidak takut sama dia. Jadi karena dia sehingga di Cina banyak orang yang percaya Tuhan. Dia sampai di tempat itu bahasa Cinanya semakin bagus. Orang ini dia adalah seorang perintis yang bernama Alia Watts. Kita lihat dia mendirikan panti asuhan, panti yatim piatu. Dia sangat kecil. Waktu dalam jajahan Jepang, dia membawa 300-an anak-anak yatim piatu dari hutan keluar ke hutan untuk melindungi mereka. Sampai di tahun 1940 dia ke Taiwan dan dia mendapatkan identitas sebagai penduduk Cina. Dan dia setelah pensiun dia hidup di Taiwan. Jadi di Taiwan bisa kita ketemukan di Taipei, menemukan kuburannya di situ. Riwayatnya membuat saya sangat terharu. Dia dari orang yang tidak percaya diri, merasa sendiri tidak punya talenta atau karunia, tetapi dia berjalan seperti yang dikatakan dalam Paulus. Dia mempersembahkan, setelah dia mendapat Injil, dia mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Dia tidak mengikuti dunia ini.
dia merasa orang lain sangatlah jadi merasa diri sampai di Cina menginjilkan, merasa sangat kecil dan bahasa juga jelek, tapi dia pada saat dia dengan iman melakukannya, Tuhan memberikan karunia-Nya kepada dia. Kita lihat di foto dia mengajar di depan para kaum laki-laki di Cina. Dari sejarah Cina di sini dia ada bagian. Jadi sampai di sini pada saat kita mempersembahkan hidup kita, tubuh Kristus perlu akan kamu. Jangan terlalu meninggikan diri atau melihat merendah diri sendiri. Seberapa yang kamu punyai, keluarkan untuk dilakukan seberapa besarnya menurut kemampuanmu, sehingga kita menjadi pohon kehidupan. Paulus mengatakan kita sebagai kaum Kristen, baik kita di gereja atau di luar gereja, bagaimana kita mengadakan hubungan dengan orang lain. Ayat 9 sampai 21. Hidupkan dengan kasih yang berbeda dengan dunia. Di sini mengatakan dengan hubungan sesama. Yang paling penting yaitu kasih Allah. Bukan kasih orang atau kasih dunia. Jadi ayat 9 dimulai dengan kasih. Ayat ke-9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10 juga dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului untuk memberi hormat. Ayat ke-9 itu adalah kasih agape, kasih Allah. Ayat 10 adalah kasih de level dia, yaitu kasih antar sesama. Ini kasih yang selaras dan juga mengasihi. Janganlah berpura-pura. Jangan kamu seperti rupa orang Kristen untuk mengasihi orang lain. Tapi kasihmu haruslah kasih agape, yaitu kasih Yesus. Kamu harus dengan pandangan Allah untuk melihat setiap orang, menerima setiap orang, bukan memilih. Tetapi kasih yang integrasi ini punya kespesialan. Dikatakan yang jahat harus dijauhi, yang baik haruslah kita lakukan. Kamu bisa membedakan itu apalah hal yang jahat dan melihat hal yang baik. Jadi kasih, kita harus menjauhi yang jahat atau kita benci pada yang jahat. Yaitu kamu tidak bisa terima hal-hal yang jahat. Inikah pada saat di sampingmu saudara-saudarimu melakukan yang jahat, Paulus mengajar kita bukan langsung menunjukkan kesalahannya dan menyuruh dia langsung bertobat. Tetapi dalam pohon kehidupan kita tahu dalam mengutarakan kita harus punya hikmat dan juga kita integrasi, dalam arti kita jangan mengambil hati seseorang atau dengan penampilan untuk berdamai. Jadi ayat 10 kita harus saling mengasihi sebagai saudara. Dan juga bersamaan kita juga harus bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak. Di sini yang dimaksud sebagai gereja Roma, dua kelompok orang ini, jemaat Roma Yahudi dan jemaat bangsa lain, mereka harus menjadi selaras. Jadi pada saat mempersembahkan tubuh menjadi sebagai persembahan hidup, dunia itu adalah pura-pura atau palsu, tapi kita bisa mengambil pilihan. Kamu melihat mana yang baik. Tetapi kasih agape itu tidak demikian. Dia harus mengasihi tanpa syarat.
kasih merupakan untuk berdamai. Ayat 13-14 itu mengatakan tentang untuk saling memberi tumpangan, dan 15 bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Di sini dikatakan memberikan satu belas kasihan. Dalam bersama kita harus tahu akan perasaan orang lain. Orang yang bergembira, kita pun ikut bergembira. Orang lagi bersedih, kita pun harus memahami perasaannya. Dalam pohon kehidupan kita mengatakan dalam perasaan itu tidak ada benar atau salah. Terlebih dahulu kita harus memahami perasaanmu agar pihak lain bisa merasakan dia dikasihi. Kemudian di ayat 16 dikatakan kita jangan menghakimi orang lain. Dikatakan di ayat 16 kita harus satu hati. Jangan menganggap diri pandai, tetapi kita harus membantu yang lemah. Pada saat kita hidup dengan sesama, kita jangan menginginkan orang lain lebih rendah dari kita. Bagi kita yang lebih tinggi, aku sekarang mau membantumu atau aku harus demikian. Paulus mengatakan jemaat masa itu, kamu jangan menganggap bangsa Yahudi, kamu harus membantu bangsa lain, atau dalam arti yang berbalik. Jadi dalam satu hati, dalam sehati, sepikir dalam hidup, yaitu kita untuk memahami pihak lain. Dan juga jangan memikir di ayat 17 kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada saat orang melakukan yang jahat padamu, dalam cara dunia kita akan balas. Tapi Paulus mengajar kita jangan demikian. Kita berikan hak ini kepada Allah, agar hak keadilan kita serahkan kepada Tuhan. Jadi di bawah juga menanyakan satu perkara. Kita dalam satu gereja 611, apakah kita sungguh mempersembahkan tubuh kita, dan apakah kita memilih tidak jalan dunia dan diperbaharui akal budimu, berubah dan diperubah. Kamu di gereja 11, apakah kamu bisa membedakan mana kehendak Allah yang berkenan, yang sempurna, yang baik? Bagaimana kita bisa membuktikannya? Yaitu dalam kelakuan kita, yaitu kasih AKB, mengasihi sesama, kasih yang tidak pura-pura. Paulus mengatakan bagi gereja Roma yang terpecah masa itu, dan juga bagi kita setiap orang hari ini, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kamu mengasihi orang tidak pura-pura? Menghadapi anggota selmu atau ketua sel terhadapmu sendiri, apakah kamu mengalami kasih Allah sehingga kamu bisa menghidupkan, yang bisa berkata kepada orang kehendak Allah itu baik? Di gereja ini satu yang sukacita, yaitu hidup yang sukacita. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, kami segala pujian syukur kepada Engkau, kami persembahkan segalanya untuk Engkau. Kami mempersembahkan tubuh kami untuk Engkau, hidup kami untuk Engkau.
Aku mempersembahkan pujianku kepada Engkau, Tuhan Allahku. Tuhan, kami memuji Engkau, segala yang baik datang dari Engkau. Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami seluruhnya untuk-Mu. Segala pujian syukur kami kepada Engkau. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mempersembahkan tubuh jiwa kami sebagai persembahan hidup yang berkenan bagi Engkau. Tuhan, hari ini firman-Mu berkata agar kami jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh perubahan akal budi kami sehingga kami dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau ingin kami
berubah dan oleh pembaharuan budi kami, sehingga kami dapat membedakan mana yang kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang seru. Berubah dalam arti seluruhnya berubah, yang sesuatu yang sang diperbaharui seluruhnya. Hari ini saya ingin melayani bagi dalam hidupmu merasa disakiti, masa lalumu penuh dengan akar pahit, penuh dengan pikiran negatif, tetapi dalam pohon kehidupan kamu mengalami kasih. Kamu tahu ini adalah dari dunia yang membuat kita sebagai orang yang dikejar-kejar oleh hutan, tetapi hari ini kamu ingin untuk diperbaharui. Kamu ingin menjadi orang yang bisa keluar untuk melayani Allah. Dan saya mengundang bagi saudara semua, ada yang hal ini, berkatalah kepada Allah agar kamu mau diperbaharui, kamu mau berubah. Saya mengundang saudara semua, mohon Tuhan untuk mengubahkan kasih Allah sampai kamu, sehingga kamu berubah dan diperbaharui akal budimu. Tuhan, kamu melihat orang-orang yang mengasihimu, sebagian orang yang mengasihimu, masa lalu mereka mengalami satu penderitaan, mungkin mereka dibully, ditipu, atau mereka ditolak. Dalam masa hidup mereka mengalami berulang-ulang kali yang disakiti, bukan yang mereka ingini, tetapi mereka tidak berdaya keluar dari keadaan yang demikian. Dia kecewa terhadap orang lain. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Dalam bawah pohon kehidupan ini, kasih-Mu menjamah mereka, agar mereka lewat pengembalaan, lewat keluarga Allah menyembuhkan mereka, menjamah hati mereka, agar hati mereka tidak sama lagi. Saudara semua, saya mengundang kalian untuk juga menaruh tanganmu di atas hatimu, beritahu Tuhan, Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih, kami sanggup, kami bisa mengalami kasih-Mu ini, Tuhan. Tetapi di dalam kami masih ada hal-hal yang untuk berubah. Kita beritahu Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, kita tidak mau demi akar-akar, kita tidak mau hal-hal kepahitan ini. Kita mohon Tuhan untuk mengubah, untuk memperbaharui akal budi kita. Seperti Yusuf, waktu dia dijual di Mesir, dia memilih untuk berdamai dengan saudaranya. Dia berkata, bukan kalian menjual, tetapi jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini adalah kehendak Allah untuk memelihara hidup kita. Demikian juga Allah hari ini berkatamu, penderitaan masa lalumu, ada rencana Tuhan terhadap hidupmu. Pada saat kamu berubah, bisa membawa banyak orang masuk dalam kerajaan Allah. Saudara semua, kita beritahu Tuhan, kamu ingin sekali untuk diperbaharui, berubah dalam hidup. Memang tidak mudah, tapi Tuhan punya kehendaknya sendiri. Masa depan mereka harus berdiri keluar untuk memberitahu banyak orang dunia. Ini adalah kehendak Allah yang baik untuk memelihara hidup banyak orang. Mari kita bersama berseru pada Tuhan Allah kita. Ubahlah
akal budi kami Tuhan. Berubahlah hati dan pikiran kami Tuhan. Roh Kudus, mohon Engkau memenuhi kami saat ini Tuhan. Engkau mengubah hidup kami agar tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Kami hidup berubah dengan masa lalu kami. Tuhan, kami serahkan akal budi kami kepada Engkau. Kami serahkan hati kami kepada Engkau. Hanya Engkau yang bisa mengubah hidup kami. Tuhan, kami tidak mau hidup seperti masa lalu kami. Sebab setiap hari yang Engkau berikan itu adalah yang baru, karunia yang baru, dan kami juga yang baru. Tuhan, kami memandang Engkau, mohon Engkau perbaharui kami. Segala yang menyakitkan, semuanya ini berubah Tuhan. Kami berseru kepada Engkau. Kami pun mau agar kami sendiri pun tidak dapat mengenal diri kami, agar kami seluruhnya Engkau perbaharui, Engkau ubah segala air pahit, Engkau menyuci kami dengan air kehidupan-Mu. Mohon Roh Kudus untuk berfirman di dalam hidup kami. Mohon Tuhan Engkau sucikan kami, ubahlah kami agar kami segera mengikuti Engkau. Engkau yang berkuasa dalam hidupku. Mohon Roh Kudus memperbaharui hidupku. Tantang si bumi, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidupku. Mohon Roh Kudus memperbaharui, berkuasa atas hidupku. Allah Bapa, kami berterima kasih karena kemurahan-Mu, kasih-Mu ada di antara kami, sehingga kami hari ini bisa mempersembahkan tubuh kami, tangan, mulut, hati kami kembali untuk kami persembahkan. Tuhan, kami mau mempersembahkan kepada Engkau yang berkenan bagi Engkau, yang kami bisa melayani. Ini adalah yang seharusnya demikian. Saudara semua, mari kita merenungkan di sini. Berdasarkan kasih karunia yang diberikan kepada kita itu berbeda-beda. Kita kembali karunia yang diberikan Tuhan seperti kita, baik itu kita bisa mempersembahkan, kita bisa sebagai mengembala asa kita dalam segala hal. Kita kembali untuk bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu yang berikan pada kami. Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami. Kami mau mempersembahkan kembali hidup kami, tubuh kami kepada Engkau, seluruhnya kepada Engkau.
Tuhan, kami berterima kasih sungguh Engkau, kami bisa melayani Engkau sehingga menjadi bantuan bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami datang di hadapan-Mu walaupun kami ini terkecil, walaupun kami berkata banyak yang kami tidak sanggup, tapi Tuhan, kami tahu dengan mata-Mu memandang diri kami sendiri, kami adalah yang berharga, kami adalah anak-anak Allah. Engkau menciptakan kami, ada rupa Engkau di dalam kami. Tuhan, mohon Engkau kami mengerti akan kehendak-Mu dan menggunakan setiap karunia yang Kau berikan kepada kami. Dengan sukacita kami menyembah Engkau, melayani Engkau dengan sukacita hidup setiap hari. Tuhan, kami mau, kami rela Tuhan, mohon Roh Kudus untuk menolong kami. Mohon Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan dengan apa yang kami dapat dari karunia-Mu, kami melihat menggunakan setiap karunia-Mu. Tuhan, Kamu adalah sesuai dengan kemampuan kami dan juga menjadi satu anggota tubuh yang saling membantu, yang dalam Kristus kami menjadi satu tubuh yang masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Kami saling untuk membantu, saling untuk menerima satu yang dengan yang lain. Tuh, saudara semua, mari kita bersama. Sangat ingin kita melakukan sesuatu. Kalau ada orang di sebelahmu, pegang tangan sebelahmu, Pak. Sebab hari ini Alkitab mengatakan kita untuk mengasihi. Dalam mengasihi ini kita saling bersatu. Kita menjadi satu pohon kehidupan. Ya, aku tahu mungkin di gereja juga sangat tidak bisa saling menyapa. Hari kita mohon Tuhan untuk mengambil terobosan. Kita tidak melakukan hal yang pura-pura. Kita saling berpegangan tangan dengan hanya penampilan untuk menyapa, untuk mengasihi, tetapi di dalam roh kita percaya, kita yakin Anda menyuruh kita untuk mengasihi orang lain, jangan pura-pura. Kita tidak mengikuti jalan dunia. Kita tidak melakukan untuk orang lain, mengikuti keinginan orang lain, tetapi kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kita pada saat kita saling mengerti, kita percaya dalam roh, kita saling bersatu, kita saling terkait. Mari kita berdoa, mohon Tuhan kasih Allah yang kasih satu yang untuk saling bersatu. Kita berdoa bersama. Kita mohon kasih Allah yang tercurah bagi kita sehingga kita menjadi satu komunitas dalam gereja dan juga bisa sampai dialihkan bagi yang orang lain, sehingga orang lain bisa melihat di luar gereja pun mereka bisa melihat, percaya Tuhan Yesus itu ada kasih, di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Kita mohon Tuhan, berseru pada Tuhan, jadikanlah kami untuk menjadi satu. Tuhan, kami terhadap bersama kami saling mengalah, dan juga dalam mereka kami terus semangat. Kami tetap giat untuk melayani Engkau. Mohon Roh-Mu untuk menyalahkan roh kami agar kami bisa saling melayani. Mohon urapilah mulut kami agar kami bisa berkata-kata yang berkata-kata berkat, bukan dengan kata-kata cuhut, agar kami bisa untuk mendoakan bersama, untuk bagi orang yang menangis kami bisa bersama menangis, yang bersuka cita kami pun bisa bersama. Tuhan, kami setiap orang adalah ciptaan Engkau dan pilihan Engkau.
Tuhan, mohon Engkau ada di tengah-tengah kami. Curahkan kasih Allah Bapa kepada kami, sehingga kasih yang juga disertai dengan tindakan kasih yang sungguh-sungguh. Karena dengan kasih ini kami bisa berdiri kembali dan juga mempersembahkan diri kami sendiri. Kami mempersembahkan kembali diri kami. Saya berdoa untuk saudara semua, baik apa yang kamu alami, Tuhan Allah mau mencurahkan kasih-Nya kepadamu, menyembuhkanmu, lebih dalam lagi menyembuhkanmu. Setiap saudara-saudari semua, mohon Roh Kudus curahkan kasih Allah Bapa, sehingga kamu tahu bahwa kamu dipilih dan dikasihi dan bisa mempersembahkan dirimu karena kasih Allah dan pilihan Allah dan kehendak Allah. Mohon Tuhan kasih-Mu Kau curahkan bagi kami setiap orang. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang hidup. Banyak pohon kehidupan, tapi satu pohon kehidupan. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Melayani itu adalah seharusnya demikian. Pada saat kita saling bergandengan ke tangan kita, melambang kita adalah satu tubuh, satu persembahan hidup. Saya perlu orang di sebelah saya, yang sebelah saya juga perlu akan aku. Kita menjadi satu dalam satu tubuh yang dikasihi, yang dipilih. Pada saat kita terkait menjadi satu, pada saat kita connect bersama, kita akan lebih tahu lagi bahwa kasih Allah ada di tengah-tengah kita. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap orang pada saat kita bergandengan tangan. Mohon Tuhan Roh-Mu mengaitkan kami satu dengan yang lain, menjadi satu pohon kehidupan yang Engkau pilih, yang Engkau berkenan, yang berkenan, yang baik, yang sempurna pada Engkau. Dan memberkati saudara-saudari semua dalam kehendak Allah, menghidupkan kasih Allah. Dan kita tahu kita adalah pohon kehidupan, bahkan satu pohon kehidupan. Agar kita hidup dalam oneness ini, Tuhan mohon Engkau berkatilah kami setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.